Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Laure. Di sini saya akan membawakan materi tentang adaptasi fisiologis hewan air dalam mata kuliah Fisiologi Hewan Air. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu definisi. Adaptasi merupakan penyesuaian diri yang dilakukan makhluk hidup terhadap lingkungannya sebagai bentuk pertahanan diri. Yang berikut, adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian diri makhluk hidup dengan cara melakukan proses fisiologis dalam tubuhnya agar dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Apabila proses ini tidak dilakukan, maka makhluk hidup ini dapat mati. Berikut masuk di pengertian. Penyesuaian fungsi alat tubuh bagian dalam suatu organisme terhadap lingkungannya yang memperlihatkan perubahan sistem metabolisme dalam tubuhnya. Adaptasi fisiologi tidak mudah diamati karena menyangkut fungsi alat tubuh yang meliputi fungsiologi seperti reaksi kimia, biokimia untuk membantu proses yang berlangsung di dalam tubuh. Berikut kita masuk di klasifikasi faktor-faktor lingkungan. Yang pertama ada lethal factor. Faktor lingkungan yaitu faktor lingkungan yang mempengaruhi integrasi dari suatu organisme dan membunuhnya. Yang faktor yang berikut ada controlling factor. Itu faktor lingkungan yang mempengaruhi pada aktivitas dan molekul pada aktivitas metabolisme. Misal seperti suhu, tekanan, dan pH. Faktor yang ketiga itu ada limiting factor, yaitu faktor lingkungan yang mempengaruhi laju metabolisme tetapi melalui pembatasan nutrien atau pembuangan sisa metabolisme, misal O2 dan cahaya. Yang berikut, yang keempat ada masking factor, yaitu faktor lingkungan yang merubah atau menghambat berjalan atau bekerjanya faktor lain secara tidak langsung. Misal, keadaan air mempengaruhi suhu dan laju metabolisme. Yang terakhir ada directive factor, yaitu faktor lingkungan yang menyebabkan gerakan atau terganggunya aktivitas suatu organisme. Misal suhu, desalinitas yang mengarahkan migrasi. Kita akan masuk pada slide yang berikut. Itu perbedaan adaptasi fisiologis antara air tawar dan air laut. Yang pertama, air tawar di sini ada lingkungan hipotonis membuat jaringan ikan sangat mudah mengalami kelebihan cairan. Yang berikut, mekanisme filtrasi dan reabsorpsi juga terjadi pada ginjal ikan. Mineral dan zat-zat lebih banyak diabsorpsi dan air hanya sedikit. Yang ketiga, sedikit minum dan mengeluarkan urin dalam volume besar agar tetap hipertonik. Yang keempat, ekskresi amonia dilakukan dengan cara difusi melalui insang. Yang berikut air laut. Di situ yang pertama ada tubuh ikan air laut sangat mudah mengalami dehidrasi. Yang berikut, ikan air laut tidak memiliki glomerulus. Akibatnya mekanisme filtrasi tidak terjadi dalam reabsorpsi. Pada tubulus terjadi pada skala kecil. Yang berikut, beradaptasi dengan cara meminum banyak air, lalu meminum banyak air laut dan sedikit mengeluarkan urin. Yang berikut, menghilangkan kadar garam berlebih dalam tubuhnya dengan cara desalinisasi. Kita masuk slide berikut. Itu ada organisme yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, di sini yang pertama, jika suatu organisme mampu beradaptasi terhadap lingkungannya, itu yang pertama ia akan memperoleh air, udara, dan nutrisi. Yang kedua,
mengatasi kondisi fisik lingkungan seperti temperatur, cahaya, dan panas. Yang ketiga, mempertahankan hidup dari musuh alaminya. Yang keempat, merespon perubahan yang terjadi di sekitarnya. Yang kelima itu akan bereproduksi. Nah, itu semua akan terjadi jika suatu organisme mampu bertahan hidup di lingkungannya atau beradaptasi. Jika suatu organisme tidak mampu beradaptasi terhadap lingkungannya, otomatis atau bisa saja organisme tersebut mati atau punah. Nah, mungkin sekian dari saya presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Shalom, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.